Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningtyang Abian Base pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, sebab Tuhan telah memberi kepada kami kekuatan yang baru, kesehatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hari ini dalam kasih karunia dan rahmat Tuhan bagi kami. Ya Allah Bapa di surga, untuk memulai hari kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah lawatan kuasa Allah di dalam Roh Kudus akan memampukan kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dari kitab Mazmur pasal 143 ayat 8 dan Markus pasal 1 ayat 35. Saya bacakan dari Puji dan Janji, firman Tuhan demikian. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Yang kedua, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul mengawali dan mengakhiri dengan kemenangan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali segala sesuatu dengan sebuah persiapan yang baik itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena awal adalah dasar kita untuk bisa menghidupi proses yang akan terjadi dalam setiap langkah juang kita, dan langkah awal yang baik akan membawa kepada kita untuk meraih tujuan yang ingin kita capai, sehingga baik mengawali maupun mengakhiri nanti kita akan menerima kemenangan itu dalam kehidupan kita. Contohnya saja ketika kita membangun usaha misalnya, atau memulai sesuatu yang baru, kita harus punya perencanaan yang baik, yang matang, sehingga apa yang kita rencanakan berhasil dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya ketika kita merencanakan hal-hal yang kita kerjakan, usaha-usaha yang akan kita lakukan, atau mungkin pendidikan studi yang kita lakukan memerlukan perencanaan yang baik dalam kehidupan kita, tetapi juga ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari, dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari, kita juga harus meletakkan dasar yang benar di dalam kehidupan kita. Sebab dasar itu sangat penting untuk menolong kita dalam berproses, sehingga kita bisa mencapai garis akhir dalam kehidupan kita yang penuh dengan kemenangan. Apa yang firman Tuhan sampaikan bagi kita pada hari ini yang dapat mendasari kehidupan kita dan yang akan menolong kita untuk meraih kemenangan dalam hidup kita? Yang pertama dari kitab Injil Markus pasal yang pertama ayat 35, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dan juga memberi teladan kepada kita bahwa pagi-pagi benar, di sini dikatakan waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Rupanya sebelum Tuhan Yesus memulai melakukan segala pelayanannya dalam mengajar, melayani orang-orang sakit, orang-orang yang bergumul, Tuhan Yesus melakukan satu tindakan yang luar biasa, satu kegiatan yang luar biasa, yang tidak lain adalah ia mencari hadirat Bapa.
dengan melakukan saat teduh. Ia berdoa, melakukannya di tempat yang sunyi, sehingga akan terjadi hubungan yang intim antara Tuhan Yesus dengan Bapa, sehingga di situ ia menyerahkan segala hal yang akan dikerjakan dan dilakukan dalam pelayanannya sepanjang hari. Bahkan juga dari kitab Pemazmur kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam mengawali kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari kita. Pemazmur di sini menegaskan bahwa ia mencari kehendak Allah. Pagi-pagi benar ia mencari kehendak Allah. Kemudian juga di sini dikatakan ia percaya kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah lah yang akan sanggup menolong dan memberkati ia untuk menerima kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, melalui kesaksian firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, maka kita mendapat jawaban bahwa untuk meraih kemenangan dalam proses hidup kita di tengah-tengah dunia ini, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan dari kesaksian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah kita, seperti pemazmur menyerahkan hidupnya dan percaya kepada Tuhan. Demikian kita menyerahkan hidup kita sebab Dia yang akan sanggup menolong kita. Yang kedua, dalam bagian ini kita boleh melihat bagaimana pemazmur memohon supaya diperdengarkan kasih setia Tuhan. Artinya bahwa dalam bagian ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, baca firman Tuhan tiap-tiap hari. Sebab disitulah kita akan mengetahui kehendak Allah yang dapat dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga jalan kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Yang ketiga dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah berdoa dan miliki saat teduh pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga kita akan merasakan hadirat Tuhan di tempat yang khusus. Kita boleh berjumpa dengan Kristus dalam keheningan. Misalnya ketika Bapak Ibu di rumah masuk dalam satu kamar dan memuji memuliakan Tuhan dalam saat teduh itu, maka di situ kita akan bisa merasakan hadirat Tuhan antara saya dengan Tuhan, dan di situ kita akan dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang akan memampukan kita untuk melakukan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi melalui kesaksian firman Tuhan hari ini, agar hidup kita mengalami kemenangan di awal, dalam proses, bahkan sampai akhir hidup kita mengalami kemenangan, maka kita perlu tetap teguh dalam iman kepada Tuhan sekalipun banyak yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Sebab iman membawa kemenangan tidak hanya di dunia, tapi sampai akhir hidup kita, bahkan menuju kepada kekekalan. Kemudian kita juga harus mengingat supaya dalam proses ini kita bertekun dalam doa, dalam saat teduh pribadi kepada Tuhan, dan juga bertekun dalam membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Maka kita akan melihat dan merasakan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh tanpa Engkau, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak akan mampu menjalani kehidupan kami dalam kemenangan. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk menaruh harap dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Dan mampukan kami untuk menghidupi hari-hari kami dengan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun persekutuan untuk menerima hadirat Allah, dan mampukan kami bertekun untuk membaca firman Tuhan dan melakukan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Galang Ning yang Abian Base sepanjang hari ini Bapa, bahkan di hari-hari selanjutnya. Kiranya kasih setia dan kemurahan Allah senantiasa menaungi dan melingkupi mereka, kami semua, di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus melangkah dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali
berproses dan mengakhiri hidup kita dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.